Minasan, konnichiwa. Merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk berada di sini hari ini dan berbagi wawasan mengenai salah satu aspek paling fundamental dalam pembelajaran bahasa, yaitu tata bahasa atau dalam bahasa Jepang disebut bunpō. Khususnya, kita akan menelusuri bagaimana buku ajar bahasa Jepang yang inovatif, Irodori, menyajikan dan mengajarkan struktur tata bahasa kepada para pembelajarnya. Buku Irodori, yang semakin populer di kalangan pembelajar bahasa Jepang di seluruh dunia, tidak hanya dikenal karena pendekatannya yang praktis dan berorientasi pada komunikasi, tetapi juga karena struktur penyajian tata bahasanya yang sistematis dan mudah dipahami. Melalui presentasi ini, kita akan membongkar bagaimana Irodori memecah elemen-elemen tata bahasa yang kompleks menjadi unit-unit yang lebih kecil dan mudah dicerna, membantu kita membangun fondasi yang kuat dalam bahasa Jepang. Gambar yang Anda lihat di layar, merujuk pada gambar yang diunggah, adalah contoh ilustrasi yang sempurna tentang bagaimana Irodori mengorganisir materi tata bahasanya. Kita akan menggunakan format ini sebagai panduan utama kita untuk memahami metode pengajaran bunpō dalam Irodori. Bagian 1. Memahami struktur halaman tata bahasa Irodori. Mari kita cermati struktur umum halaman tata bahasa dalam buku Irodori, seperti yang terlihat pada contoh. Bagian atas halaman biasanya memberikan catatan penting. Dalam contoh kita, ada catatan yang menyatakan, yang berarti, sel berwarna krem menunjukkan bahwa materi tersebut telah dibahas di bab lain dalam bagian Marugoto. Ini adalah indikasi penting bahwa Irodori memiliki keterkaitan materi antara satu bab dengan bab lainnya, bahkan dengan seri buku ajar lain seperti Marugoto, menunjukkan pendekatan pembelajaran yang terintegrasi dan spiral. Selanjutnya, kita melihat tabel utama yang menjadi inti penyajian tata bahasa. Tabel ini terbagi menjadi beberapa kolom utama. Topik kolom ini menunjukkan topik atau tema besar yang sedang dibahas dalam bab tersebut. Ini membantu pembelajar mengaitkan tata bahasa yang sedang dipelajari dengan konteks komunikasi yang relevan. Judul ini adalah judul spesifik dari materi tata bahasa yang akan dibahas. Bunkei, pola kalimat ini adalah jantung dari bagian tata bahasa. Di sini disajikan pola kalimat inti yang akan dipelajari. Irodori menggunakan format yang jelas dan ringkas untuk menunjukkan struktur kalimat. Reibun, contoh kalimat kolom ini menyediakan contoh-contoh kalimat yang mengaplikasikan pola kalimat yang sedang dibahas. Contoh-contoh ini sangat penting karena membantu pembelajar melihat bagaimana pola kalimat digunakan dalam konteks nyata. Marugoto, Taiyo Koumoku. Item yang sesuai dengan Marugoto, kolom ini menunjukkan pola kalimat atau konsep yang serupa yang juga diajarkan dalam seri buku Marugoto. Ini sangat berguna bagi pembelajar atau pengajar yang menggunakan kedua seri buku ini atau ingin memahami keterkaitan kurikulum. Bagian 2, menyelami bab 3, Yoroshiku Onegai Shimasu, perkenalan diri. Mari kita mulai dengan bab 3, yang diberi judul Yoroshiku Onegai Shimasu, mohon bantuannya, senang bertemu dengan Anda. Bab ini berfokus pada perkenalan diri, sebuah topik esensial bagi siapapun yang baru belajar bahasa Jepang. Dalam bab ini, kita melihat beberapa pola kalimat dasar yang sangat penting untuk perkenalan. Desu. Pola kalimat, N adalah. Ini adalah pola kalimat deklaratif dasar yang digunakan untuk menyatakan sesuatu atau memberikan informasi. Contoh kalimat. Ton desu. Saya Ton. Watashi wa marushia desu. Saya Marsia. Keterkaitan dengan Marugoto, N1 N2, N1 wa N2 desu, atau N1 N2, N1 wa N2 janai desu. Ini menunjukkan bahwa N desu adalah bentuk singkat dari pola yang lebih lengkap N1 wa N2 desu, dan juga menunjukkan bentuk negatifnya. Analisis, pola N desu adalah fondasi untuk menyatakan identitas, profesi, kebangsaan, dan banyak informasi dasar lainnya. Penggunaannya sangat luas dalam percakapan sehari-hari. Basho, karakimashita, berasal dari tempat. Pola kalimat, Contoh kalimat, Burajiru karakimashita. Saya berasal dari Brazil. Keterkaitan dengan Marugoto, 2, Katsudo 2. Ini merujuk pada aktivitas atau latihan nomor 2 di buku Marugoto yang membahas konsep serupa. Analisis, pola ini sangat penting untuk memperkenalkan asal-usul seseorang. Partikel, kara, menunjukkan dari, dan kimashita, adalah bentuk lampau dari kata kerja, kuru, yang berarti datang. Wa. Bagaimana dengan N? Pola kalimat, N. Contoh kalimat.
Oh, nama Ewa? Nama Anda? Keterkaitan dengan Marugoto. 1. Katsudo 1. Analisis. Ini adalah cara yang informal namun umum untuk menanyakan informasi balik setelah seseorang memberikan informasi. Partikel, wa, dalam konteks ini berfungsi untuk menanyakan tentang topik yang sudah disebutkan atau tersirat. S. SKA? Apakah S? Pola kalimat, S. S adalah pernyataan, K adalah partikel pertanyaan. Contoh kalimat. Minasan wa, tomodachi desu ka? Apakah kalian teman? Keterkaitan dengan Marugoto, N1 N2, N1 wa N2 desu ka? Atau N1 N2, N1 wa N2 janai desu ka? Analisis, partikel pertanyaan, ka, diletakkan di akhir kalimat untuk mengubahnya menjadi pertanyaan ya, tidak. Ini adalah cara paling dasar untuk mengajukan pertanyaan dalam bahasa Jepang. N, N mo, N juga. Pola kalimat, N. Contoh kalimat. Kemarasan mo, beto namujin desu ka? Kemara juga, apakah dia orang Vietnam? Keterkaitan dengan Marugoto, N. Analisis, partikel, mo. Digunakan untuk menunjukkan juga atau pun, mirip dengan to atau also dalam bahasa Inggris. N janai desu, bukan N. Pola kalimat, N. Contoh kalimat, betonamu janai desu. Bukan Vietnam. Keterkaitan dengan Marugoto, N1 N2, N1 wa N2 janai desu, atau N1 N2, N1 wa N2 desu ka? Analisis, ini adalah bentuk negatif dari N, janai desu, digunakan untuk menyatakan bukan. N1 N2, N1 to N2, N1 dan N2. Pola kalimat, N1 N2. Contoh kalimat, oto to kodomo desu. Suami dan anak-anak. Keterkaitan dengan Marugoto, N1, N2, N1, orang, to N2, orang. Analisis, partikel, to, digunakan untuk menggabungkan dua atau lebih kata benda yang setara, dengan makna, dan. Penting untuk dicatat bahwa, hanya untuk menggabungkan kata benda. Bagian 3. Menyelami bab 4, Tokyo Nisunde Imasu, tinggal di Tokyo. Selanjutnya, mari kita lihat bab 4, dengan judul, Tokyo Nisunde Imasu, tinggal di Tokyo. Bab ini berfokus pada topik tempat tinggal dan lokasi, yang juga merupakan bagian penting dari percakapan dasar. Dalam bab ini, Irodori memperkenalkan pola-pola kalimat berikut. Gimon hyogen, desu ka? Apakah? Ungkapan pertanyaan. Pola kalimat, i. Contoh kalimat. Nando desu ka? Jam berapa? Keterkaitan dengan Marugoto, 2, Katsudo 2. Analisis, pola ini menggabungkan kata tanya, seperti, nani apa, doko di mana, itsu kapan, nado delel, dengan, desu, dan partikel pertanyaan, ka, untuk membentuk pertanyaan yang spesifik. Basho, nisunde imasu, tinggal di, tempat. Pola kalimat, i. Contoh kalimat, kazoku wa, Filipin nisunde imasu. Keluarga saya tinggal di Filipina. Keterkaitan dengan Marugoto, N. Analisis, pola ini digunakan untuk menyatakan tempat tinggal. Partikel, ni, menandai lokasi keberadaan atau tujuan, dan, sunde imasu. Adalah bentuk progresif dari kata kerja, sumu, yang berarti tinggal. Namun dalam konteks ini lebih sering diartikan sebagai sedang tinggal atau bermukim. N1 N2, N1 no N2, N2 milik N1, N2 dari N1. Pola kalimat, N1 N2. Contoh kalimat, watashi no haha. Ibu saya. Keterkaitan dengan Marugoto, N1, N2, N1, orang, no N2, orang. Analisis, partikel, no, adalah partikel kepemilikan atau modifikasi yang sangat serbaguna. Dalam konteks ini, ia menunjukkan bahwa N2 adalah milik N1, atau N2 adalah bagian dari N1, atau N2 menjelaskan N1. Contoh lain adalah Nihon no Kuruma, mobil Jepang, di mana menunjukkan asal.
N1 N2, N1 no N2, N2 dari N1. Pola kalimat, N1 N2. Contoh kalimat, Beto no John desu. Ini John, dari Bet. Keterkaitan dengan Marugoto, tidak ada entry spesifik, mungkin karena ini adalah aplikasi yang lebih spesifik dari pola sebelumnya. Analisis, pola ini juga menggunakan no. Tetapi dalam konteks yang sedikit berbeda, menunjukkan afiliasi atau hubungan dari suatu kelompok atau organisasi. Misalnya, Ab, ABC Kaisa no Yamada-san, yang berarti Tuan Yamada dari perusahaan ABC. Bagian 4, Filosofi Pengajaran Tata Bahasa Irodori. Dari contoh-contoh di atas, kita dapat melihat beberapa prinsip pengajaran tata bahasa yang digunakan oleh Irodori. Pendekatan fungsional dan kontekstual, Irodori tidak mengajarkan tata bahasa secara terpisah, melainkan selalu dalam konteks komunikasi nyata dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Setiap pola kalimat dikaitkan dengan topik tertentu, misalnya, perkenalan diri, tempat tinggal, yang membuat pembelajaran lebih bermakna dan mudah diaplikasikan. Pola kalimat inti, bunkei, yang jelas. Fokus pada bunkei atau pola kalimat inti adalah kekuatan utama Irodori. Dengan menyajikan pola kalimat dalam bentuk yang ringkas dan mudah diingat, pembelajar dapat dengan cepat memahami struktur dasar dan mulai membangun kalimat mereka sendiri. Contoh kalimat, reibun, yang beragam. Penyediaan contoh kalimat yang relevan membantu pembelajar melihat bagaimana pola kalimat digunakan dalam berbagai situasi. Ini juga membantu mereka mengembangkan intuisi bahasa. Progresi bertahap, Irodori memperkenalkan tata bahasa secara bertahap, dari yang paling dasar hingga yang lebih kompleks. Keterkaitan dengan Marugoto juga menunjukkan bahwa ada jalur pembelajaran yang terstruktur dan berkelanjutan. Penekanan pada penggunaan praktis, tujuan utama Irodori adalah membekali pembelajar dengan kemampuan komunikasi yang praktis. Oleh karena itu, semua pola tata bahasa yang diajarkan ditujukan untuk digunakan dalam percakapan sehari-hari. Visualisasi yang efektif. Meskipun tidak sepenuhnya terlihat dari gambar tunggal ini, buku Irodori secara keseluruhan menggunakan tata letak yang bersih dan visual yang mendukung untuk membantu pemahaman. Bagian 5, Tips untuk mempelajari tata bahasa dengan Irodori. Untuk memaksimalkan pembelajaran tata bahasa dengan buku Irodori, saya merekomendasikan beberapa tips. Pahami konteks bab. Sebelum mempelajari pola kalimat, luangkan waktu untuk memahami topik umum bab tersebut. Ini akan membantu Anda mengaitkan tata bahasa dengan situasi komunikasi. Analisis pola kalimat. Bunkei, perhatikan baik-baik struktur yang disajikan di kolom. Coba pahami bagaimana elemen-elemen, kata benda, partikel, kata kerja, digabungkan. Perhatikan contoh kalimat, Reibun jangan hanya membaca, tetapi coba ulangi contoh kalimat dengan suara keras. Pahami makna setiap kata dan bagaimana kata-kata tersebut membentuk kalimat. Buat kalimat sendiri. Setelah memahami pola kalimat, cobalah membuat kalimat-kalimat Anda sendiri menggunakan kosakata yang Anda ketahui. Ini adalah cara terbaik untuk menginternalisasi struktur tata bahasa. Gunakan partikel dengan cermat. Partikel dalam bahasa Jepang adalah kunci. Perhatikan partikel apa yang digunakan dalam setiap pola kalimat dan mengapa. Berlatihlah menggunakan partikel dengan benar. Latihan berbicara, jangan takut untuk berbicara. Gunakan pola kalimat yang Anda pelajari dalam percakapan nyata. Semakin sering Anda menggunakannya, semakin alami rasanya. Manfaatkan materi pendukung. Irodori seringkali dilengkapi dengan CD audio atau materi online. Manfaatkan ini untuk melatih pendengaran dan pelafalan Anda. Catat dan ulangi. Buat catatan Anda sendiri tentang pola kalimat dan contoh. Ulangi secara teratur untuk memperkuat memori Anda. Jelajahi keterkaitan. Jika Anda juga belajar dengan buku Marugoto, perhatikan bagian untuk memahami bagaimana materi saling terkait. Kesimpulan. Membangun kemampuan bahasa Jepang yang solid dengan Irodori. Sebagai penutup, buku Irodori menawarkan pendekatan yang sangat efektif untuk mempelajari tata bahasa Jepang. Dengan fokusnya pada pola kalimat inti, contoh yang jelas, dan konteks komunikasi yang relevan, Irodori memungkinkan pembelajar untuk membangun fondasi yang kuat dalam tata bahasa Jepang dan dengan cepat mulai berkomunikasi dalam berbagai situasi sehari-hari. Memahami struktur tata bahasa adalah kunci untuk menguasai bahasa Jepang, dan Irodori adalah alat yang luar biasa untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan dedikasi dan praktik yang konsisten, Anda akan segera melihat kemajuan signifikan dalam kemampuan bahasa Jepang Anda.